Oke, oke, sebelum masuk ke situ kita perlu ini dulu ya, belajar tentang substitusi nilai fungsi. Yang sebenarnya sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Tapi ada beberapa yang perlu diketahui ya, terkait substitusi nilai fungsi. Biasanya kalau yang normal kan menggunakan angka gitu ya. Masukin aja langsung X-nya berapa. Tapi tidak selalu seperti itu. Nanti kalian akan ketemu di materi ini. Ya, di komposisi fungsi. Oke ya, yang ingin menjawab langsung tuliskan namanya di chat ya. Nanti saya akan suruh kalian juga tuliskan di WA, itu berbeda ya, bintang itu beda. Ya. Saya akan, makanya saya sudah sampaikan dari dulu ya, bintang itu sangat mempengaruhi nilai keterampilan. Ada yang nilai UTS-nya tinggi ya, 100 misalnya ya, tapi dia kurang aktif ya. Kurang aktif sehingga keterampilan komunikasi 90-an ke atas pun agak ragu gitu. Oke. Ya, kita mulai ya. Kemarin kita udah dijelaskan bahwa fungsi itu ada macam-macam ya. Yang sering keluar ya fungsi konstan, fungsi linear, fungsi kuadrat. Fungsi linear itu contohnya adalah ya. Bentar ya, saya setting dulu itunya. Pen setting. Kita pakai warna hitam aja. Dan fungsi linear ya, fungsi linear itu berarti fungsi polinomial ya yang berpangkat 1 paling tinggi ya. Misalnya fx sama dengan 3x tambah 7 misalnya. Ya. Oke, kalau misalkan kalian ditanya nilai dari f1 misalkan ya. Ini artinya nilai fungsi f ya, nilai fungsi f ketika x-nya 1 ya. Berarti y-nya berapa sih? Kan x itu kan berpasangan dengan y kan. Nah, ketika x-nya 1, y-nya berapa gitu. Nah, itu maksudnya ya, f1 itu maksudnya. Ya, masukin 3 kali 1 tambah 7. Berarti 3 tambah 7, 10. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan F pakai min ya, misalnya F min 1 berapa? Ada yang bisa menjawab? Tuliskan aja namanya di chat ya. Caranya dulu ya, 3 kali apa di Vika ya. Oke, berapa Vika nih? 3 kali. Persamaannya yang ini tadi. Ya, yang ini. Oh, 3 kali min 1 plus 7. Ya, sama dengan? Min 3 plus 7. Ah. Sama dengan 4. Oke, 4 Positif ya, 4. positif 4 ya. Oke, berarti ketika x-nya min 1, y-nya sama dengan 4. Ya. Nah, kalau yang tadi berarti ketika x-nya 1, y-nya itu 10. Ya. Maka nanti koordinatnya adalah 1,10. Kalau ini berarti x-nya tadi min 1, y-nya 4, berarti min 1,4 koordinatnya. Kalau ini digambarkan di grafik. Oke. Kemudian kita ubah lagi ya. Misalkan kita ada fungsi lain, misalkan katakanlah g ya. Gx misalnya sama dengan 7 misalnya ya. 7 doang gitu, gak ada x-nya di sini. Ini berarti fungsi konstan namanya ya. Karena nanti kalau digambarkan dia berupa garis yang mendatar. Diam aja gitu ya, tetap. Itu konstan. Konstan itu tetap. Atau fungsi tetap enggak boleh. Ya, 7. Jadi apapun nilai x-nya kamu masukin, dia tetap 7. Misalkan G1. Ya tetap 7 karena x-nya aja gak ada gitu, tidak mempengaruhi. Ya, G-nya 0 misalnya. Ya tetap 7. G1000 ya 7 lagi gitu. Pokok 7 terus ya. Nah, itu namanya fungsi konstan. Ini 1000 ya. Karena nggak ada x-nya kan, jadi apa yang mau digantikan? Kalau tadi kan ada x-nya diganti kan. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Belum ya? Oke. Nah, sekarang kita agak naikkan ya. Misalkan kita kembali lagi ke fungsi linear, gx sama dengan
4X kurang 10. Ya. Ditanya nilai dari G3. Darren berapa, Darren? Pertama 4 kali 3 dulu. Nah, itu dikurang 10 kan? Bisa Ya, seperti pasti. ini ya. Oke, baru Ya, sama dengan lagi. pasti. 12 kurang 10. 12 kurang 10 boleh. Sama dengan 2. 2 ya. Berarti pasangannya 3 adalah 2. Ketika X-nya 3, Y-nya itu 2. Ya, berarti nanti dia melalui titik 3,2. Ya. Ini nanti digambarkan dia berupa garis lurus. Ya, kalian bisa coba gambarkan di grafik aplikasi grafik kemarin. Nah, sekarang bagaimana jadinya kalau ini kan ini masih angka loh ya. Kalau misalnya kita ganti dengan variabel ya, ini kan X kan. Nah, kalau misalnya kita ganti jadi Y misalkan atau dengan Y ya, misalkan A lah, A. GA gitu ya. Bukan X lagi, maka sama prinsipnya, X-nya kamu ganti dengan A juga. Jadi 4A kurang 10. Selesai ya. Ini nggak bisa dihitung lagi, udah selesai. Ya. Ini jawaban akhirnya. Kalau ditanya GA. Kalau tanya GC misalkan, berarti 4C kurang 10. Jadi dia ngikut gitu. X-nya kamu ganti dengan C. Ya. Nah, sekarang bagaimana jadinya kalau dia lebih ribet lagi. Misalkan G A plus 2 misalkan. Jadi di dalam kurungnya itu A plus 2, bukan A biasa. Ya, tapi caranya tetap sama, substitusikan juga. Jadi 4, nah X-nya ya, X-nya ini kamu ganti dengan ini A plus 2 ini. Tapi jangan lupa kasih kurung. Ya, 4 buka kurung A plus 2. Ya, baru dikurangi 10. Nah, oke ya. Nah, ini di bagian aljabarnya memang harus bagus ini. Jadi saya tandai dulu ya, yang substitusi itu yang ini ya. Jadi X-nya ini yang berubah-ubah nih X-nya ini. Berubah menjadi A plus 2. Nah, di sini tinggal disederhanakan aja ya. Ini kebetulan bisa disederhanakan. Jadi kita sederhanakan dulu dengan cara dikalikan ke dalam ya 4-nya. 4 kali A berapa? Lalu 4 kali 2 berapa? Ya, jadi 4-nya dikalikan ke dalam. Sehingga nanti hasilnya jadi 4A tambah 4 kali 2 8. Lalu dikurangi 10. 10-nya tidak ikut dikalikan 4 ya. Jangan sampai 10-nya juga dikali 4. Yang dikalikan ke 4 adalah yang di dalam kurung ini semuanya. Ya. Nah, lalu tinggal hitung 8 kurang 10 kan bisa dihitung kan? Min 2. Jadi 4A dikurang 2. Nah, inilah jawaban akhirnya. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, contoh lagi deh biar lebih paham ya. Gx sama dengan 3x kurang 7. Ditanya nilai dari x tambah 4. Berarti ini sama dengan, berarti yang berubah ini x-nya ya. Pokok kamu selalu ingat ini x ini harus diubah-ubah. Nah, berarti ini jadi apa? Ada yang bisa? Sophie, coba Sophie. 3 kali X tambah 4. Nah, ini. Lalu? Kurang 7. Kurang 7. Oke. Coba lanjutkan, Sophie. 3 kali X, 3 kali 4. 3X tambah 12 kurang 7. Oke, berarti sama dengan 3X tambah 5. Tambah 5 ya. Nah, ini jawaban akhirnya. Ya. 3X tambah 5. Ada yang ingin tanyakan? Kalau ada, langsung kamu bilang aja gitu ya. Jadi saya nggak perlu nawarkan lagi. Kalau ada bingung ya. Mas Yanus ada apa? Itu Pak, berarti kita nggak perlu pindahkan 5-nya ke itu sebelah ya Pak? Langsung kayak gini aja. 5, yang ujung ini kan? Pindah ke mana ini? Ke kiri Pak. Ke kiri. Oh, itu nggak usah. Itu kan menyelesaikan persamaan kan? Mencari nilai X yang memenuhi berapa gitu. Ini kan bukan, ini kan fungsi. Ya, nah, jadi nggak usah dipindah-pindahkan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, lagi ya. Kita kasih lagi ya. Jadi misalkan Hx sama dengan fungsi H ya. 7x min deh ya, min 7x misalnya tambah 3. Ditanya nilai dari H x-nya diganti jadi 2x tambah 7. Nah, berarti sama seperti tadi ya.
Ruben bisa bantu Ruben? Berarti ini min 7 kali berapa? Min 7 kali 2x tambah 7. Nah, ini ya dikasih merah ya. Berarti itu yang berubah. Lalu ditambah 3. tambah 3 seperti ini ya. Nah, lalu kita kalikan min 7 kali 2x, min 7 kali 7 ya. Nah, min 7 kali 2x berapa? Ruben. Min 14x. Min 14x. Min 7 kali 7? Min 49. Min 49. Lalu ditambah 3. 3-nya jangan dikalikan 7 juga ya. 3. Nah, 3. Nah, lalu ini hati-hati nih ya, karena kemarin juga ada yang bertanya, Pak, kenapa ini nggak ada jawabannya nih? Ya, di soal tugas 2. Ternyata salah hitung ya, salah konsep, bukan salah hitung. Dia ngitungnya gini, 49 tambah 3 tuh 52 gitu. Jadi min 14x kurang 52. Ya. Itu perhitungan itu konsepnya salah ya. Kamu harus lihat di sini ada minnya ya. Ini akan sebagai ini adalah bagian dari 49-nya. Ini jadi min 49 tambah 3. Ya. Jadi yang dihitung itu semua minnya juga ikut dihitung ya. Jadi min 49 tambah 3 itu berapa? Utang 49 dibayar 3. Ya, berarti ini min 14x kurang 46 ya. Utangnya 46. Min 46, bukan min 52 ya. Jadi jangan lupa tanda min di depan. Kalau dia plus itu nggak ada masalah ya. Kalau misalnya ini tandanya plus ya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia min perlu hati-hati. Oke, terima kasih ya Ruben. Apakah ada pertanyaan? Pak, mau tanya. Ya. Kenapa nggak boleh tambah, Pak? Kenapa? Tambah apanya? Oh. Itunya, 49 tambah 3-nya. Jadi kalau kamu ditanya misalkan min 3 gitu kan, tambah 5, apakah ini hasilnya min 8? Karena kamu melihat ini dong kan, 3 tambah 5. Oh 8 nih, oh berarti itu ada min depan, oh berarti ini min 8. Apakah seperti itu Lari hitungnya? Jadi udah kurang di situ dimainkan sebagai tanda minus. Ya, tanda kurang ini dianggap sebagai tanda minusnya 49. Ya. Kecuali dikasih kurung ya, beda ceritanya kalau misalnya min buka kurung 3 tambah 5. Oh, ini berarti min 8, benar ya. 3 tambah 5 itu berapa? Lalu ada min depan, oh, berarti jadi min 8. Ya. Itu ya hari ini. Iya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke ya, kalau tidak ada, oke, sebentar lagi kita break ya, 10.50 deh. Berarti sebelum saya ke PowerPoint, saya kasih lagi deh contoh banyak-banyak. Ya. Misalkan fungsi f lagi, fx sama dengan 7x kurang 7. Ya, nah ini coba kalian tuliskan di grup WA ya, berapa nilai dari f 3 ya, lalu f a, lalu f A tambah 1 itu berapa? Nah, 3 ini ya, langsung ditulis serentak di WA grup ya. Permisi Pak. Ya, Paul. Pak, saya mau minta kode Google Classroom. Oh ya, nanti saya kirimkan lewat WA ya. Oke Pak. Oke ya, habis mapel selesai. Ini bukan tes ya. Ini bukan tes. Jadi kalau misalnya kalian bingung langsung tanya aja sambil yang lain juga ngetikkan di grup gitu kan. Fleksibel aja gitu ya.
Kecuali ulangan ya, ujian, nah, itu baru kerjakan masing-masing gitu kan. Tapi kalau Pakai tugas caranya kah, Pak? kenapa? Ya, tuliskan caranya Pakai. juga ya, jangan langsung Oh, jawabannya. Maksudnya cara itu maksudnya 7 kali 3 dulu, kurang 7. Nah, itu baru sama dengan hasilnya berapa. Ya. Pak, Ya. di foto nggak apa kan, Pak? Oh, nggak apa ya. Kalau misalnya malas ngetik, dipotong enggak apa. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau bisa serentak ya, jangan satu-satu ya. Serentak. Jawabnya itu serentak semua tiga-tiganya gitu. Nah, kayak Tias ini kan udah benar. Tias. Len ini tuliskan nama ya nanti ya. Kalau misalkan ada yang tidak menggunakan nickname yang benar itu. Valentino Pratama. Oke ya. Yang udah boleh langsung break aja ya. Silakan off cam nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nanti kembali lagi jam 10.57 lah ya. Nah, off cam aja nggak apa-apa. Ya, yang sudah selesai ngetik silakan. Kalau mau ke WC boleh. Saya juga izin ya ke WC juga.
Oke ya, kita mulai lagi ya. Nah tadi kan yang udah kita udah bahas tentang substitusi ya, nilai fungsi kayak gimana. Kalau misalkan dia variabel juga ya, tidak harus angka ya. X kamu bisa ganti dengan yang lain ya. Misalkan ganti jadi X tambah 7 terserah ya, 2X tambah 3 bebas ya. Jadi tidak harus diganti dengan angka. Ya. Meskipun menggunakan cara yang sama juga kan, substitusi, cuma ada proses aljabarnya di situ. Nah, sekarang kita ke komposisi fungsi ya. Sebelumnya ya, kita hanya membahas ada satu fungsi menghubungkan dua buah himpunan ya. Fungsi selalu hanya bisa menghubungkan dua buah himpunan aja, tidak bisa lebih ya. Nah, kalau misalnya kasusnya ada 3 buah himpunan itu bagaimana jadinya? Kan? Berarti kan kita tidak bisa menggunakan hanya satu fungsi aja untuk menghubungkan kan. Himpunan yang satu ke himpunan yang lain nggak bisa. Minimal dia membutuhkan 2 buah fungsi. Ya, jadi 2 fungsi muncul secara bersamaan seperti ini. Ya, himpunan A dihubungkan ke himpunan B. Oleh siapa? Oleh fungsi F. Sedangkan himpunan B dihubungkan ke himpunan C ya, oleh fungsi G. Jadi saling terhubung. Ya. Nah, kalau misalkan ditanya ya, kalau dari diagram panah tersebut ditanya nih, ini misalnya Selin ya, ada Selin? Selin Chandra nih, ada ya. Nah, kalau oke ya, Selin ya. 1 itu dipasangkan ke siapa, Selin? Oleh fungsi F. 1 dipasangkan ke 2. Kedua ya. Kalau 2 dipasangkan oleh fungsi G dipasangkan ke apa? 8. Ke 8. Oke, seperti itu ya. Kalau Tessa ada? Tessa ada? Enggak ada ya Tessa ya. Michael? Coba. Ada ya Michael ya. Oleh fungsi F misalnya ya. 4 itu dipasangkan ke 8, Pak. 8, benar ya. Oke, oleh fungsi G ya. Berarti misalkan 8 dipasangkan ke 4. 4. Nah, itu berarti itu cara membaca diagram panahnya gitu ya. Nah, kita bisa tahu dari diagram panah ini bahwa sebenarnya A sama C ya, yang ujung kiri dengan ujung kanan ini sebenarnya dia bisa terhubung gitu ya. Tapi terhubungnya tidak langsung. Ya. Ada perantaranya, ada jembatannya, yaitu himpunan B ini. Ya, kalau ini nggak ada, ini jadi nggak bisa gitu ya. Jadi nggak terhubung A sama C itu jadi nggak terhubung. Kalau misalkan tidak ada himpunan B-nya, penengahnya, perantaranya. Ya. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa fungsi F menghubungkan A ke B, fungsi G menghubungkan B ke C. Nah, tapi apa yang menghubungkan A ke C? Fungsi apa? Nah, makanya itu disebut sebagai istilahnya itu komposisi fungsi. Ya. Kita ke slide 29. Kalau misalnya ditanya pengertiannya ya, komposisi fungsi itu adalah gabungan 2 fungsi atau lebih ya, sehingga dapat menghubungkan beberapa himpunan sekaligus. Minimal 3.
Ya, minimal ada 3 himpunan. 1, 2, 3. Ya. Nanti kalian akan ketemu dua fungsi sekaligus F sama G. Ya. Atau kalau misalnya ada 3 fungsi berarti sama H, F, G, H. Ya, tapi kalau untuk tingkat SMA itu tidak mungkin lebih dari 3 ya. Tidak mungkin karena itu terlalu kompleks. Biasa kalau tingkat SMA itu ya palingan sampai 3 aja fungsinya ya. Ya, 2 atau 3. Ya, nanti disimbolkan komposisi fungsi itu nanti disimbolkan sebagai ini ya, yang seperti lingkaran itu nanti kalau misalnya dituliskan pakai tulis tangan ya, ya O aja, ya seperti O aja. Misalnya O aja, bundaran ya. Biasa ada orang yang bilang ini bundaran bahasanya ya. Bundaran atau juga bisa biasa kadang-kadang orang mau cepat tuh bilangnya O aja. Ya O ya. Nah, ada juga yang bilang ini komposisi bacanya ya. Nah, ketika ada himpunan, ini himpunan pertama, himpunan kedua, himpunan ketiga, himpunan pertama dan himpunan kedua dihubungkan oleh fungsi F ini, ya. Sedangkan himpunan yang tengah dengan himpunan yang ketiga ini dihubungkan oleh fungsi G, ya. Maka notasi yang kita pakai untuk menghubungkan himpunan yang pertama ini, ya, yang paling kiri dengan himpunan yang terakhir, yang ketiga ini paling ujung, paling kanan, ya, itu kita simbolkan dengan ini, G lalu bundaran F. Atau G komposisi F atau GOF juga boleh, gak apa-apa ya bacanya ya, GOF, G bundaran F, G komposisi F ya. Nah, kalian bisa melihat bahwa penulisannya terbalik ya, ini kan dia F dulu baru G kan, tapi nanti di notasinya itu terbalik, dari dia mulainya dari belakang dulu, G dulu baru ditulis baru F ya. Nah, kalau seandainya ini diubah, ini G ya, ini F, berarti penulisannya mulainya dari F dulu, F bundaran G, FOG ya. Oke, seperti itu. Nah, nanti F ini karena himpunan pertama dipasangkan ke himpunan kedua oleh fungsi F, nanti tulisnya seperti ini, Fx, kan seperti sebelumnya kan. X-nya kamu ganti, misalnya ini 3. Berarti ini nanti dipasangkan dengan F3. F3 berapa? Nah, itu cari sendiri ya, sesuai dengan aturan fungsinya apa. Ya. Nah, kalau misalkan dia dipasangkan lagi ya dari F ke dari himpunan kedua ke himpunan ketiga, maka nanti penulisannya seperti ini ya. Kamu bisa lihat bahwa dia berlapis-lapis kan. Ini ada fungsi G. Terus di dalam fungsi G itu ada fungsi F lagi. Jadi ibaratnya seperti kotak di dalam kotak lagi. Ya. Kita punya kotak, tapi di dalam kotak itu ada kotak lagi gitu. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Fungsi berlapis-lapis. Ada 2 lapis di sini, G dengan F-nya. Nanti itu gimana ngitungnya itu akan dibahas di slide berikutnya ya. Di slide 30. Nah, misalnya langsung ke contohnya aja ya. Diagram panah menyatakan fungsi G dikomposisikan dengan F. Ya, dinotasikan dengan GOF ini. G komposisi F ya. Berarti F dulu dimulai baru G. Nah, kamu bisa lihat bahwa 1 dipasangkan ke 2 kan, 2-nya dipasangkan ke 8 oleh fungsi G ya. 3 dipasangkan ke 5 oleh fungsi F. 5 dipasangkan ke 16 oleh fungsi G. Berarti kalau misalnya kita ditanya nyatakan GOF ya, fungsi ini nyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurut HPB ya, berarti bisa ya. Ini tinggal baca aja. 1 kan ke 2, makanya ini bisa ini ya. F itu sama dengan 1,2 ya. 3 ke 5, makanya seperti ini nulisnya kan. Seperti kemarin kan, sama kan. Tapi yang berbeda di sini kan, GOF itu apa sih? Nah, bacanya dari ujung ke ujung ya. 1 kan ke 2, 2-nya kan ke 8. Berarti 1 itu dipasangkan ke 8 oleh fungsi GOF. 3 ke 16 ya. Nah, kamu lihat panahnya. Jadi yang tengah tuh hanya sebagai perantara aja ya. 4 ke 4. 5 ke 8. 7 ke 12. Makanya seperti itu. Ya, gitu ya cara membaca komposisi fungsi dari diagram panahnya. Ada pertanyaan? Oke ya, kalau nggak ada kita ke contoh yang lain ya. Oh, Pak. Ya. Tadi gimana cara bacanya, Pak? Dari ujung ke ujung ya. Kalau kita ingin menentukan HPB dari pasangan dari komposisi fungsi, bacanya dari ujung ke ujung ya. 1 misalnya. Kamu bisa lihat garisnya ya. 1 kan ke 2 nih kan. 2 lalu ke 4, ke 8 ya. 1 ke 2, 2 ke 8. Berarti komposisi fungsinya dari GOF itu 1,8. Ya, 3 ke 5.
5 ke 16, berarti 3,16. Dan seterusnya gitu. 4 ke 8, 8-nya ke 4, berarti 4,4. Jadi yang dilihat itu adalah ujung dengan ujung. Ya. Oke, Pak. Sip. Oke. Kita ke contoh berikutnya ya. Nah, misalkan seperti ini. Sama sih ya sebenarnya. 1, nanti ya aja 1 ke 3 ya. 3-nya ke 3 ya. Berarti 1,3. FOG-nya ya ini. 1,3. Kenapa ini FOG? Karena dia mulainya dari G dulu baru F ya. Jadi karena penulisannya dari belakang dibalik gitu ya. Makanya F duluan baru G ya. Oke, nah ini ada kesalahan ya yang sudah dikoreksi juga dari beberapa teman kalian juga ya. Ini harusnya 6,3 ya nih ya, bukan 6,5 ya. 6,3. 6 kan ketiga nih kan. 3-nya ketiga juga. Oh, berarti ini 6,3 ya, bukan 6,5. 9,7 udah benar ya. 9 ke 5, 5-nya ke 7. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau misalnya mau ditambah satu himpunan lagi boleh ya. Berarti nanti fungsinya ada 3 jadinya ya. Kalau misalnya ada himpunan satu lagi. Nah, kayak gini. Jadi ada 4 himpunan, berarti fungsinya nanti ada 3 ya. Seperti ini ya. Tambah lagi misalkan namanya H ya. Misalkan kita kasih ini namanya H. Ini saya nggak kasih contoh ini ya, tapi prinsipnya sebenarnya sama aja. Nah, berarti notasinya, berarti dia menghubungkan ujung ke ujung seperti ini ya. Berarti penulisan notasinya itu berarti mulai dari H dulu ya. H, lalu F, baru G gitu. Dari belakang. H, bundaran F, bundaran G. Nah, seperti ini. Ya, H, F, G. Nanti notasinya seperti ini. Tapi prinsipnya sama aja. Gitu. Lihat aja panel ini, apa garisnya ini, garis penghubungnya ini kemana. Oke ya. Kita lanjutkan ke slide 32. Nah, sekarang kebalikannya ya. Ada HPP, kemudian tentukan diagram panahnya gimana. Dari GOF, G bundaran F. Berarti F dulu yang dilihat baru G ya, gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu ini kan udah ada jawabannya di sini ya. Nah, cara membacanya gimana? Kamu lihat dulu F-nya. 1 ke 4 kan. Nah, kamu cari di G. Ada nggak yang dimulai dari 4 di sini? Oh, ada, Pak. Ini, Pak. Nah, ini 4 kan. 4-nya itu ketiga gitu. Oh, berarti kamu bisa tahu bahwa oh, berarti kalau GOF itu 1 ke 3. Ambil ujung dengan ujung. 4-nya itu hanya sebagai perantara aja. Ya. Jadi 1,3. Nah, kamu kalau itu lanjutan lagi 2. Kalau F itu kan 2 ke 5. Kamu cari di G, ada nggak dimulainya dari 5? Mulainya dari 5 ya. Oh, ada. Ini Pak, 5 nih. Nah, dia ke 7. Berarti fungsi GOF menghubungkan 2 ke 7. Dan seterusnya. 3 ke 6, 6 ke 2. Berarti 3 ke 2. Ya. 5 ke 8, 8-nya ke 5. Berarti 5 ke 5. Sehingga nanti diperoleh diagram panahnya seperti ini. Ada pertanyaan? Nah, kalau misalkan ditanya tentukan HPB dari FOG. F bundaran G. Sama dengan apa sih? Kalau HPB-nya ya. Berarti ini kebalikannya. Berarti kamu lihat G dulu baru ke F ya. Misalkan ini 4,3. 4 dipasangkan ke 3. Kamu cari di F ada nggak dimulainya dari 3? Oh, ada Pak. Nih, 3 nih. 3-nya ke 6. Oh, berarti 4,6. Lanjut lagi 5,7. 5,7 ini. Apakah ada 7 di sini? Yang dimulai dari 7 ya. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Oh, nggak ada 7. Ya, 7-nya ini bukan ini ya. Ini kan kodomain. Yang kita lihat itu domainnya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang dimulai dari 7 gitu. Oh, berarti ini tidak terdefinisi karena 5 nanti tidak punya pasangan ya. 5 kan ke 7. 7 itu nggak bisa dipasangkan oleh fungsi F di sini, nggak ada. Berarti 5 tidak punya pasangan. Nah, sehingga melanggar aturan fungsi. Jadi ini tidak terdefinisi langsung.
tidak ada hasilnya. Ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu anggota aja yang tidak ada pasangannya, langsung bilang tidak terdefinisi, tidak perlu cari-cari lagi. Gitu ya. Maka ini tidak mungkin ditanya nilai dari nyatakan diagram panah FOG itu apa? Karena memang itu bukan fungsi. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Oke, belum ya. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, soalnya ya diketahui fx sama dengan 3x tambah 7. Domainnya, ini df ini artinya domain dari fungsi f ya. Min 6, min 4, 2, 8 ya anggotanya. Kemudian ada fungsi yang lain, g, katakanlah seperti ini, rumus fungsinya. dg-nya ini, domainnya. Yang diminta adalah nyatakan fungsi komposisi FOG dalam himpunan pasangan berurut. Berarti kamu cari dulu nih. Himpunan pasangan berurut dari F itu apa dulu? Ya. Nah, seperti kemarin ya caranya ya. Kamu masukin ketika ini karena dia tanyanya FOG, berarti kita mulai dari G dulu ya, dari belakang dulu. Maka ini mulai dari belakang G dulu. Nah, kamu mungkin bingung, ini 1 dapat dari mana? 4 dapat dari mana 4 ini? 7 dari mana? Ya, kamu lihat dari domainnya, kan domainnya kan tadi jadi bilang 1, 4, 7, 8 kan. Itu nilai X-nya. Nah, ketika X-nya 1, nah itu nanti X-nya berapa kalau kamu masukin ke sini? Berarti kan min 2 kali 1 tambah 10 kan. Berarti positif 8. Maka ini 1 dengan 8. Nah, lanjut lagi ya, 4 dengan apa? Ya. Masukin 4. Min 2 kali 4 tambah 10. Berarti positif 2. Makanya bisa dapat ini. Dan seterusnya. Ya. Nah, begitu juga dengan fungsi F sama ya. Masukin min 6, Y-nya berapa? Masukin min 4 berapa? Masukin X-nya 2 berapa? Dan seterusnya. Nanti dapatnya seperti ini. Ya. Nah, barulah dilihat seperti tadi kan. Karena yang ditanya adalah fungsi komposisi F, O, G. Ya. Berarti mulainya dari G dulu. Lihat ya. 1 ke 8. Nah, kamu cari di fungsi F apakah ada yang mulai dari 8? Oh, ada 8. 8-nya ke 31, oh berarti 1 ke 31. Seperti ini. 4 ke 2, apakah ada 2 sih? Oh ada. 2 ke 13, berarti 4 ke 13. 7 ke min 4, min 4-nya ke min 5, berarti ini pasangannya 7 ke min 5. 8 ke min 6, min 6-nya ke min 11, berarti ini 8 ke min 11. Ya. Oke ya. Apakah ada pertanyaan terkait contoh 3 ini? Oke ya, kalau tidak ada, ini sudah mulai, ini sudah mulai masuk ke hitungan tadi ya. Yakin ini nggak ada sebelum saya kembali ke ini aplikasi ini. Oke ya, ada. Kalau nggak ada, berarti kita ke fungsi komposisi. Kalau misalkan hanya diketahui rumus fungsinya aja ya, tapi nggak diketahui himpunan pasangan berurutnya apa ya, diagram panahnya gimana ya. Misalkan diketahui ada fungsi komposisi ya, ada satu fungsi dulu ya. Oke ya, katakanlah ada fungsi fx sama dengan misalnya 4x kurang 7. Lalu ada fungsi lain katakanlah gx itu sama dengan x tambah 5. Ditanya nih ini komposisi fungsi dari ya FOG dengan variabelnya x. Nah, tulisnya seperti ini. Jadi FOG-nya itu kasih kurung. Nah, ini sama dengan apa?
Nah, caranya adalah ya. Jadi dari diagram panah yang di PowerPoint tadi kamu bisa melihat bahwa FOGX itu sebenarnya sama aja dengan F, tapi F di dalam kurungnya ini kan biasanya X nih kan biasanya kan. Nah, tapi bukan X langsung. Dia ada fungsi lagi yaitu si G-nya ini. Nah, ada fungsi lagi. Nah, baru buka kurung lagi X, tutup kurung 2 kali. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kamu masukin GX kan udah diketahui kan GX kan? GX itu adalah X tambah 5. Berarti ini sama dengan F buka kurung, nah ganti GX-nya diganti jadi X tambah 5. F buka kurung X tambah 5. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sedangkan di atas juga diketahui bahwa Fx itu, ya nih, yang saya kasih kotak merah ini, itu 4X kurang 7. Nah, ketika X-nya diganti jadi X tambah 5 ini, ya, berarti kan ini X ini berubah nih, yang X ini. Menjadi 4 buka kurung X tambah 5, seperti yang tadi ya. Kurang 7. Ya. Berarti kamu tulisnya di sini 4 buka kurung X tambah 5 kurang 7. Udah, tinggal dihitung ya. Tinggal kalian ke dalam aja. 4 kali X, 4 kali 5. Berarti 4X tambah 20 sama dengan kurang 7. Berarti hasilnya 4X tambah 13. Ya. Nah, ini jawaban akhirnya. Ini. Ya, 4X tambah 13. Oke ya, silakan di screenshot dulu ya. Nanti saya kasih contoh lagi biar lebih paham. Oke ya, contoh lain misalkan mau berapa nih? Coba Michael Champion coba. Fx sama dengan berapa? 3X tambah 2. 3X tambah 2 ya. Oke, kalau fungsi G-nya apa? 2X tambah 2. 2X tambah 2. Oke, kamu ditanya nilai dari F OG dari X. Berapa? Oke, berarti ini sama dengan F. Nah, di dalam F-nya tuh ada GX-nya. Nah, seperti ini ya. Masukin GX-nya, kan dari ketahui itu GX itu adalah 2X plus 2. Jadi F buka kurung 2X plus 2. Nah, fungsi F kita udah tahu ya, fungsi F ketika di dalamnya X, ya ini X juga ikut kan. Nah, ketika X-nya diganti jadi 2X plus 2, berarti berubah ya. Berarti yang ini berubah. Nah, ganti menjadi ini sama dengan 3. Nah, X-nya diganti jadi itu ya. 2X plus 2 tambah 2. Tambah 2-nya dari sini. Nah, seperti ini. Berarti ini sama dengan, nah 3-nya kamu kalikan ke dalam ya. 3 kali 2X, 3 kali 2. Jadi 6X tambah 6, lalu tambah 2 lagi. Jadi 6X tambah 8. Ini hasil akhirnya. Ya. Seandainya ditanya bukan X-nya, tapi angka, misalkan FOG dari 2 misalkan. Nah, ini tinggal kamu masukin aja ke sini. 6 kali 2 tambah 8. Jadi 20. Ya, ini jawaban akhirnya. Kalau misalkan ditanya bukan FOG X, tapi FOG kemudian dalamnya ini angka. Ya, tinggal masukin aja X-nya diganti jadi 2. Oke, ya, ada pertanyaan? Pak. Ya. Itu cara ngitung yang FOG 2 itu gimana, Pak? Nih kan kamu udah dapatkan FOG X-nya kan udah dapat nih. 6X tambah 8. Kan? Ini. Nah, ketika X-nya diganti 2, ya kamu ganti 2 langsung. Ya, 6 kali 2 tambah 8 jadinya kan. Kan 6X tambah 8. X-nya diganti jadi 2. Berarti 6 kali 2 tambah 8. 20. Kalau diganti jadi 3, oh berarti jadi 6 kali 3 tambah 8. Dan seterusnya. Ya. Oke, saya kasih contoh lagi. Misalnya Fx sama dengan 7X kurang 1. Gx-nya 3X tambah 2. Ditanya fungsi komposisi dari FOG ya. Ketika X-nya tuh 2 misalnya. Seperti ini.
Nah, ini berarti ya kamu tulisnya ini seperti ini. F buka kurung ya. G lagi ya, lalu 2 dalam kurungnya 2. Seperti ini. Ya. Berarti sama aja ketika berarti kamu cari dulu nih, ini G2 ini berapa nih? G2. Ya, nilai fungsi G ketika X-nya itu 2 berapa? Masukin ke sini ganti 2. Berarti 3 kali 2 tambah 2. Berarti jadi 8 ya. Sehingga yang ditanya itu sebenarnya adalah nilai dari F8. Ya, 8 dari mana? Boleh kamu tulis di samping G2 ini sama dengan 3 kali 2 tambah 2. Berarti 6 tambah 2. 8. Ya, makanya bisa dapat 8 sini ya. Dah, tinggal dimasukin ya. Ditanya nilai fungsi F ketika X-nya 8. Nah, pakai yang ini. 7 kali 8 kurang 1. Berarti 55. Ya, jawabannya ya. Jawaban akhirnya 55. Ada pertanyaan? Nah, sekarang coba ya. Kalian coba ya. Ini di screenshot dulu ya kalau mau dicatat ya. Saya back lagi. Oke ya, nah sekarang ini nanti kalian tuliskan jawabannya di grup lagi ya. Fx sama dengan 4x tambah 1. Gx sama dengan 2x kurang 5. Tentukan fungsi komposisi f, o, g, x. Nah, ini dulu berapa? Saya kasih clue sedikit ya, biar lebih ini ya. Jadi ini sama dengan f, g, gx seperti ini nulisnya ya. Lalu ini sama dengan f, gx-nya masukin 2x kurang 5, 2x kurang 5. Ini saya kasih warna biru aja nih ya, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Dah, tinggal dilanjutkan ya, ini sama dengan apa? Berarti 4 kali pakai yang ini ya. Oke ya, Brigita sudah ya. Tapi Brigita ya, Brigita MIPA B ya. Penulisan huruf X dengan kali itu jadi sama gitu ya. Kalau kamu tulis seperti itu ya. Bentar ya. Ya, ini juga untuk pembelajaran yang lain juga ya nih kan. Kali kamu tuliskan sebagai simbol seperti itu ya, sehingga X-nya ini mana kali ini nggak bisa dibedain. Ya. Ini bisa aja orang ngira ini 4x dikali 2x kurang 5x. Nah, jadi dibedain ya. Bisa kamu pakai titik, kali itu pakai titik gitu. Atau nggak ditulis nggak apa-apa ya. 4 buka kurung aja langsung. 2x, x-nya itu pakai huruf x ya. Kurang 5 tambah 1. 8x kurang 19 ya. Oh, ini salah hitung di sini ya, Brigita ya. Utang 20 dibayar 1. Ya, berarti utangnya adalah sisa 19, min 19.
Oke ya, sudah. Ya, sip. Oh, ini penulisan. Samuel tulisnya FOG gitu ya, Samuel ya, jangan F doang. Ini mana? Nah, Tessa nih udah oke. Udah benar tulisannya seperti itu. Nah, ini mantap nih Jennifer nih ya, udah benar. Sherin, oke sudah. Oh, ini rapi benar ya, Audrey. Sama dengannya bisa sejajar begitu. Denidas juga udah. Oke ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita balik, misalnya, sama nggak sih jawabannya gitu? FOG kan sekian tadi ya, udah dapat nih. Kalau misalkan GOF gitu, sama nggak? Gitu? Apakah 8X kurang 19 juga? Coba ya, dengan cara yang sama, tapi dibalik seperti itu. Ya, coba ikutin caranya. Kalau GOF itu berapa? Langsung tuliskan jawabannya juga, lanjutannya. Berarti saya tuliskan bantuannya dulu. Berarti ini sama dengan ini sama dengan G, terus dalamnya itu ada fx. Nah, fx itu masukin G, fx itu adalah 4x tambah 1. Seperti ini. Ini G ya, bukan 9 ya. Ini G. Nah, lalu masukin ke fungsi G-nya, X-nya diganti jadi 4x tambah 1 seperti sebelumnya. Berarti 2 kali sekian kurang 5. Sama nggak? Apakah jawabannya 8x kurang 19? Injuria dapat 8x kurang 3 ya. Ini pasien dapat 8x kurang 3. Berarti beda gitu ya. Jadi dibalik begitu beda ya. Oke. 8x kurang 3. Melinda langsung nge-hang gitu ya laptop saya. Karena banyak langsung yang ngirim. Oke, Helen juga, Valentino, Michael juga ya. Oke, seperti itu ya caranya ya. Nanti kalau misalkan cek di tugas 2 ya. Nah, gini deh, saya kasih kesempatan ya. Ada gak soal yang ingin dibahas di tugas 2 ini? Oh, 10 orang sudah kumpul. Oke, apakah ada yang ingin tanyakan dari soal ini? Saya scroll pelan-pelan ya. Biar dibahas sama-sama, kalau nggak ada ya bagus. Kayak gitu. Ya. Pak, tenggat ini nanti malam kan, Pak? Ya, jam berapa ya? Jam 8 atau jam 9? 23. Ya, itulah ya. Nah, kenapa bisa lama begitu ya? Kenapa nggak jam 12 saja, Pak? Misalnya kan biasa guru yang lain gitu ya mungkin ya. Atau jam 1 gitu. Karena saya merasa bahwa tidak semua siswa ya, tidak semua dari kalian tuh bisa nangkap dengan cepat. Ya, kadang-kadang ada juga orang yang
dijelaskan oleh saya mungkin masih belum ngerti. Tapi ketika dia dikasih waktu panjang untuk mengerjakan tugas, dia masih bisa bertanya kepada teman. Ya, ini caranya gimana sih? Kok aku nggak ngerti gitu kan? Misalnya tanya ke teman. Nah, makanya ada ini. Ya, kamu harus Permisi, cari Pak. ini dulu. Ya. Kamu diperbolehkan untuk berdiskusi dengan teman, tetapi harus janji bahwa diskusi itu sifatnya bolak-balik ya. Ada feedbacknya. Bukan kamu hanya tinggal menyalin jawaban orang. Ya, berarti kamu tidak belajar dari situ. Kamu silakan, boleh kamu diskusi, kamu nge-zoom sama teman kamu, kemudian bahas sama-sama, ya, belajar sama-sama itu malah bagus gitu, seperti itu. Ya, dibandingkan kamu langsung nyalin jawaban orang. Permisi, Pak. Ya. Kalau misalnya itunya ada 3, Pak, himpunannya itu gimana, Pak? Oke Jadinya. ya, kita bahas ini bagus sekali kamu nanya kayak gini. Ya, jadi semua orang terselamatkan dari soal ini ya, karena kita bahas sama-sama. FOGOH. Oke, saya screenshot dulu ya, Oh, kita bahas sama-sama yang ini ya. FOG. Ini mouse saya nih macet-macet. Jadi saya screenshotnya pelan-pelan. Oke, ini ya soalnya ya. 3 buah fungsi. Ya, ditanya nilai ketika X-nya itu 1. Oke, baik. Kita bahas sama-sama aja ya. Ini dari ketahui, Fx-nya, Gx-nya 4x doang, Hx-nya 5x doang. Berarti FOGOH 1 yaitu apa? Berarti ini sama dengan ini ya, ini sama dengan F. Nah, di dalam F itu ada G. Di dalam G itu ada H. Nah, di dalam H baru ada 1. Jadi 3 lapis sekaligus. Tutup kurungnya 3 kali. Ya. Nah, kamu cari dulu yang paling dalam, H1. Cari dulu nih, berapa nilai dari H1. Kamu lihat fungsi H itu yang mana? Oh, ini Pak. Nah, ketika X-nya 1 berapa? Ini 5 kali 1 kurang 4. 5 kurang 1. 4. Berarti 1 ya. Oke, berarti kita ganti ini F, buka kurung, G, buka kurung. Nah, jadi 1. H1 kan nilainya 1. Berarti jadi gini. Berarti lanjutannya kamu harus mencari nilai dari G1. G1 itu berapa? Lihat fungsi G-nya mana. Ini ya. Gx itu 4x. Berarti ketika X-nya ganti 1, berarti jadi G1 sama dengan 4 kali 1. Berarti 4. Nah, berarti ini jadi F, buka kurung 4. Nah, ini yang angka terakhir nih. Cari F4. Lihat fungsi F mana. Oh, fungsi F ini Pak. 3x kurang 10. Nah, berarti cari lagi. Ketika X-nya ganti jadi 4, ya, berarti 3 kali 4 kurang 10. Berarti ini sama dengan 2. Ya. Nah, itu jawaban akhirnya. Berarti ini sama dengan 2. Berarti konsepnya sama ya, Pak? Sama ya, cuma dia 3 lapis saja. Ya. Kerjakan yang paling dalam dulu ya. Kalau misalnya 1 itu diganti X, berarti sama juga ya, Pak, caranya kayak gini? Ya, sama. Caranya sama ya. Kalau dia diganti dengan X, kemungkinan akan lebih ribet ya, karena aljabar kan nanti kan. Perlu hati-hati ya. Oke ya. Nah, sekarang coba terakhir deh ya, sebelum kita selesaikan zoom-nya ya. Coba lagi ya, kerjakan kirimkan ke root lagi ya. Nah, carilah nilai dari ya. Nah, ada hal lagi. X tambah atau gini deh, ini 8 aja gitu. Ini fungsi konstan ya. Tidak ada X-nya, 8 doang. Yang A, carilah nilai dari F OG 1. Lalu carilah nilai dari G OH 2. Ya. Nah, saya beri contoh untuk yang H ini ya. Karena itu kan fungsi konstan tuh agak beda ya. Kalau misalkan ditanya HOG dari 3 misalnya ya. Berarti ini sama dengan H, kemudian di dalam H itu ada G, di dalam G itu ada 3. Tutup kurungnya 2 kali. Lalu masukin G3 nih, cari dulu nih G3 ini berapa? Lihat fungsi G. Ini Pak, fungsi G Pak. Masukin X-nya 3.
4 kali 3, 12 kurang 7. Berarti 5. Jadi H5. Nah, H5 itu berapa? Lihat fungsi H. Oh, fungsi H ini Pak, 8, Pak. Hx sama dengan 8. Ketika X-nya diganti 5, ya dia akan selalu 8 gitu. Apapun nilai X-nya. Ya, mau 5, mau 1000, 1 juta, ya. Selalu 8. Maka ini H5 ini sama dengan 8. Nah, ini jawaban akhirnya. Kalau ditanya nilai dari HOG 3. Ya. Nah, sekarang ini. Silakan ya dijawab dengan di grup WA lagi yang terakhir. Sambil dijawab, mungkin kalau ada yang bertanya, silakan aja tanya ya. Tentang soal ini atau mungkin ada yang lain, tanya aja. Ya. CR itu Christian Ferry ya. Di ini Pace. Mana jawabannya? Marsianus sahabat berapa? Oh, Karol. Oh, saya nggak bisa nyusun. Oke ya, Maria dapatnya min 10 dan 25. Min 10 dan 25. Kalau cek di grup sebelah. Min 10 ini 8. Tesa terlalu terburu-buru nih kayaknya Tesa. Dikira kayaknya 8 semua, langsung 8 gitu kan. Oke. Ini siapa? 25 ya, min 10 dan 25 juga sama. Oke lah, seperti itu ya. Oke, jadi kalau kalian cek di GC ya, di situ ada quizzes ya yang bisa dikerjakan kalau mau ya, tapi ini sifatnya tidak wajib. Kalau mau silahkan kerjakan ya. Tapi kalau udah merasa lihai, udah ya skip aja.
Itu bukan tugas yang sifatnya wajib. Ini ya. Nah, ini tentang pecahan. Kenapa tiba-tiba pecahan? Karena nanti untuk persiapan ke bab berikutnya, trigonometri, yang nanti akar pecahan negatif itu berkumpul di situ nanti. Ya. Jadi kalau misalnya konsep pecahannya masih salah-salah, ya silahkan dipelajari lagi. Boleh kamu mengerjakan kuisnya untuk sekaligus latihan soal lah gitu ya istilahnya ya. Nah, kamu menjawab 15 soal benar semua, 5 bintang ya, dan seterusnya. Aturannya seperti ini. Ini kamu bisa kerjakan berulang-ulang ya, sampai kamu puas. Kerjakan sampai mendapatkan nilai yang bagus. Nanti yang ditampilkan tuh nilai yang paling tinggi. Bukan nilai terakhir, nilai yang paling tinggi yang ditampilkan. Oke ya, seperti itu ya. Kemudian kemarin banyak nilai ETS-nya tidak tuntas itu karena kumpulnya itu telat ya. Di aturan sekolah kan kumpulnya jam 9 ya. Tapi saya kasih toleransi sampai 9.10 itu nggak apa-apa ya. Nggak masalah, tidak dikurangi apa-apa. Tapi kalau misalnya udah lewat 9.10, udah lewat bahkan sampai jam 10 kumpulkannya, jam 11 juga ada gitu ya. Nah, itu risiko ditanggung sendiri ya. Berapa berkurangnya dia Pak kalau terlambat Pak? Ya, dia bukan pengurangannya bukan 1 menit 1 poin, bukan ya. Semakin kamu lama, poin pengurangannya semakin besar. Ya. Misalkan kalau misalnya 11, oh 1 menit, kurangi 1 aja kalau 9.12, oh kurangi 2 ya. Tapi ketika udah 9.20, ini pengurangannya semakin besar nih. Tempatnya langsung 2, 2, 3, 3 gitu, bukan 1-1 lagi. Min 1, min 2, ini langsung min 4, langsung min 6 ya misalnya. Seperti itu. Pak. Itu nilai yang di rapot mini itu nilai PTS ke Pak? Bukan. Itu nilai dari menerawang kamu ya, apakah kamu aktif di kelas, bintangnya berapa, apakah sering off cam di kelas ya. Itu yang dilihat ya sebenarnya ya. Jadi bukan hanya murni dari nilai tugas ditambahkan dengan nilai UTS dibagi 2 ya, tidak segampang itu. Oke ya, seperti itu ya. Karena ada juga orang yang ini ya di Zoom ngilang ya entah kemana gitu kan. Baru absen ya. Udah off cam dari awal sampai akhir. Ya. Pak, misalkan itu kameranya ngebug atau gimana itu Pak, itu enggak masalah kah? Saya tidak meminta kalian harus on cam dari awal sampai akhir gitu ya. Mungkin kalau misalnya habis break tadi kamu off cam nggak masalah, makanya tadi saya nggak tegurin banyak off cam ya, nggak apa ya. Karena mungkin udah capek juga kan, mata mungkin kamu udah lelah gitu kan, nggak apa off cam setelah break. Ya, ini nih beda kasus ya. Ini dari awal sampai akhir nih off cam. Ya. Munculnya pada saat absen doang. Udah, dia ngilang ke kemana. Oke ya, apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri Zoom-nya ya? Nanti kalau misalnya kamu sakit ya, kemudian kamu ada masalah apa gitu kan, sehingga tugas 2 ini tidak bisa dikerjakan secara tepat waktu gitu kan, sebelum jam 8 atau jam 9. Kamu bilang aja ke WA ya, kamu WA aja saya, Pak permisi Pak, saya mohon izin untuk penambahan waktu mengerjakan tugas 2 Pak, karena saya lagi sakit misalkan. Saya lagi ada apa gitu, bilang aja ya. Yang penting alasannya masuk akal gitu. Ya, kan tinggal bilang nanti saya akan catat gitu kan. Oh nggak apa-apa, untuk khusus untuk si A ini boleh kerjakannya di luar batas. Ya. Karena nggak enak kan kalau misalnya kita kerjakan sesuatu pada saat kita misalkan sedang sakit. Kan nggak konsen, nggak nyaman banget. Jadi mending ditunda aja dulu, tunggu kamu sembuh gitu kan, baru kamu minta, Pak boleh nggak saya kerjakan tugas 2 lagi? Karena kemarin saya izin sakit tidak bisa mengerjakan. Kan sederhana seperti itu aja udah. Nggak ada pengurangan nilai kayak yang kasus kayak itu, nggak ada pengurangan nilai ya. Karena kan itu kondisi siapa yang mau sakit gitu kan. Oke ya, apakah ada pertanyaan? Saya tutup Zoom-nya kalau nggak ada ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Oke ya, nggak ada ya. Oke, berarti saya stop share, kemudian kita akhiri Zoom-nya dengan berdoa terlebih dahulu. Ya. Melinda deh, boleh nggak Melinda? Melinda Santa Kristi. Boleh Pak. Doa ya, kita berdoa semoga ya
Kita berdoa semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya dalam kondisi yang sehat. Ya. Oke, silakan Linda. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Oke, Melinda sepertinya lagi gangguan jaringannya. Oke, Kak. Tetap di dalam hati aja ya. Jadi doanya masing-masing ya, berdoa mulai. Permisi, Pak. Ya. Mau tanya, itu di laptop Bapak di Google Chrome-nya ada gangguan? Gangguan apa?